Halo, Bapak Guru hebat, salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Bapak L. Agus Pranowo, SPD. Saya bertugas di SD Sin Karolus Bengkulu, CGP Angkatan 11. Pada kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual saya tentang modul 1 yang berkaitan pada strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Indikasi pendidikan yang berpihak pada murid, salah satunya kita memberikan fokus utama kebebasan kepada peserta didik untuk menyampaikan, untuk menunjukkan kemampuan, keterampilan yang dimiliki. Kita memberikan kenyamanan kepada peserta didik untuk belajar dan menggali potensi yang ada pada dirinya, yang pada nantinya akan memperoleh hasil guna untuk dirinya di masa depan, guna untuk masyarakat. Adapun tujuan pendidikan yang disampaikan atau yang dipakai hingga saat ini berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tetapi pendidikan diharapkan mampu mempersiapkan individu untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya juga sebagai anggota masyarakat. Tujuan yang sangat mulia yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang saat ini tentunya menjadi harapan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan individu yang bahagia dan selamat, baik menjadi dirinya sendiri maupun nantinya sebagai anggota masyarakat. Lalu, kompetensi guru yang seperti apa yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentu untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai sebuah pendidikan. Tentu ada beberapa kompetensi atau kemampuan yang harus guru miliki. Tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi ada kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang guru, terutama bagi proses pendidikan. Apa yang harus dilakukan sesuai dengan pikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, guru harus berpihak pada murid. Karena fokus kita adalah murid, maka kita harus memberikan fokus kita untuk murid kita. Lalu yang kedua, guru harus memahami karakter dan keunikan murid. Karakter dan keunikan ini perlu dipahami dan diakui oleh pendidik, sehingga pada nantinya guru mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jadi guru tidak mengubah, namun menuntun murid untuk berkembang dan tumbuh menjadi pribadi individu yang selamat dan bahagia sesuai dengan kodratnya. Lalu yang terakhir, guru harus memiliki budi pekerti yang luhur. Guru adalah contoh yang harus ditiru, sehingga guru harus memiliki budi pekerti yang luhur, seperti tercermin dalam trilogi pendidikan.
trilogi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara atau semboyan yang hingga saat ini masih dipakai, di mana prinsip-prinsip ini menunjukkan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan saja, tetapi juga pada pengembangan karakter, semangat belajar, dan pemberdayaan individu untuk mencapai kemandirian dan kesuksesan dalam hidup. Seperti apa trilogi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara? Ada 3 hal. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tolodo. Mengajar atau pendidik harus memberikan contoh yang baik, menjadi teladan bagi siswa dalam perilaku dan sikap hidup. Pendidik, guru adalah teladan, maka harus memberikan contoh yang baik. Lalu yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, bahwa proses pembelajaran, proses belajar harus membangkitkan semangat karsa siswa untuk belajar dan berprestasi. Jadi bukan hanya memberi contoh, tetapi proses belajar mengajar harusnya membangkitkan semangat siswa untuk belajar dan berprestasi. Lalu yang ketiga, Tuturi Handayani. Pendidikan harus memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan agar mampu mencapai potensi terbaik mereka. Nah, 3 hal ini menjadi sangat penting di dalam dunia pendidikan, bahwa tidak hanya guru yang pintar dalam menyampaikan materi, tetapi guru mampu menunjukkan, membangkitkan semangat yang ada pada siswa untuk belajar. Ketika anak milik semangat, maka pendidikan harus difasilitasi guna tumbuh dan kembangnya mampu mencapai potensi yang terbaik bagi setiap individu. Inilah 3 trilogi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih digunakan. Lalu bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid itu seperti apa? Pendidikan yang berpihak pada murid, yang pertama, memberikan kemerdekaan belajar. Dari segi materi, dari segi aktivitas anak, kita memberikan kemerdekaan belajar. Bukan berarti anak dibebaskan, tetapi anak dibimbing, dituntun untuk menemukan potensi dirinya. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Nah, proses pendidikan tidak hanya pintar saja, tetapi harus kreatif dan inovatif. Harus mampu menunjukkan hal-hal baru untuk perkembangan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, sesuaikan dengan perkembangan zaman. Anak zaman dahulu dengan zaman sekarang sangat berbeda. Maka tentunya proses pendidikan juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Sehingga tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat zaman yang ada pada saat ini. Jangan disamakan dengan kodrat zaman dahulu, tapi disesuaikan dengan kodrat zaman yang sedang dihadapi. Sehingga anak mampu mengikuti alur zaman dengan baik. Bagaimana program dan kebiasaan di sekolah yang bisa membantu menciptakan atau mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada anak? 1. Pembiasaan 4S, senyum, salam, sapa, dan sopan. Nah, pembiasaan 4S ini jadi kebiasaan yang sangat baik untuk membentuk karakter, perilaku, moral peserta didik dan atau murid. Yang kedua, program ekstrakurikuler. Program ini mampu menggali potensi yang ada pada anak. Karena anak akan memilih ekstrakurikuler apa yang ia sukai, yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran di dalam kelas. Proses pembelajaran ini akan membantu siswa untuk mendalami, memperkuat potensi yang ada di dalam dirinya dengan pembelajaran yang menyenangkan.
Lalu yang ketiga, program literasi. Program literasi sangat membantu untuk siswa menambah ilmu pengetahuan, baik itu tentang dunia masa depan, pengetahuan tentang perilaku, itu dapat ditemukan dalam literasi. Tantangan seperti apa yang akan muncul atau yang dihadapi ketika kita ingin menciptakan pendidikan yang berpihak pada anak? Yang pertama adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang disediakan sekolah. Kadang hanya sekedar ikut-ikut saja supaya ada aktivitas. Nah, ini yang perlu kita dorong agar anak sadar bahwa anak dapat berkembang. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berfokus pada murid. Kita kenal dengan fokus guru menjelaskan saja, tidak melibatkan murid. Itu sering kali dijumpai di dalam proses pendidikan. Itulah menjadi salah satu tantangan bahwa guru belum begitu paham secara menyeluruh tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara berfokus pada murid. Ini yang perlu ditingkatkan. Jadi, dua hal ini menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan pembelajaran yang berfokus pada murid. Lalu, solusinya seperti apa yang bisa kita buat sebagai seorang pendidik? Yang pertama, guru memberikan teladan yang baik sepanjang waktu. Seperti yang disampaikan tadi dalam trilogi tadi, guru adalah teladan. Bukan hanya di sekolah, dimanapun ketika bertemu dengan murid, hendaknya selalu menjadi teladan. Menggunakan model pembelajaran yang menarik dan bervariasi agar murid nyaman dan bahagia. Model pembelajaran yang menarik akan membuat anak merasa nyaman, bahagia. Guru tidak mudah puas dengan keterampilan dan kemampuan mengajar, tetapi terus belajar dengan membaca pengetahuan dan mengikuti seminar tentang pendampingan anak. Tentu, belajar tidak kenal waktu, terus-menerus menjadi kunci seorang pendidik atau guru untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Ini solusi yang bisa kita lakukan untuk menciptakan pendidikan yang berfokus pada anak. Nah, di akhir kata, ada satu pesan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang bermanfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Itulah pesan Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia.